Halo semuanya kawan-kawan. Balik lagi di YouTube channel Arif Muhammad. Arif Hasibuan deh. Sebenarnya aku ini adiknya Gofar Hilman. Cuman kalian nggak tahu kan? Kalau nggak tahu ya udahlah. Aku pakai nama Arif Hasibuan aja. Oke. Kali ini aku sudah bersama Mas Ferry Fitrianto. Waduh, seorang yang intelektual yang sangat aku sangat cerdas beliau. Karena cerdasnya saya selalu memimpikan beliau, saya ingin jadi seperti Ferry, begitu. Aduh. Gimana kabarnya, Fer? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya udah lama kan Fer aku ngajak kamu mau bikin ini kan. Betul. Cuman Fer ini selalu sibuk. Ya ada kegiatan-kegiatan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Mas Arif ini. Nah. Ini pun sebenarnya Ferry jauh-jauh dari Player nih, Ferry jauh-jauh dari Player ke Imogiri Timur, jauh sekali. Imogiri Timur jauh. Jauh sekali ya, Fer? Ya. Iya. Berapa kilometer, Kun? 5 menit. Aduh, kali ini kita bakalan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seputar dunia perkuliahan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kalian semua. Karena selama ini kontenku tidak ada hikmahnya nih, Fer. Iya. Mungkin suatu saat belum aja nanti. Iya. Nggak ada pesan juga yang bisa didapat di sini. Karena aku nggak pernah ngasih pesan ke mereka, Fer. Ya, ini mereka selalu nyari-nyari pesan, ya sementara saya tidak pernah mengasih pesan kan gitu. Tapi semoga di video kali ini ada hikmah nih. Karena di video kali ini juga bertepatan saat di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Aduh. Puasa, Fer? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Jadi aku mau nanya nih, Fer. Ya, gimana Mas Arif? Dulu kan kita pernah satu kampus nih, satu kelas nih. Oh ya. iya, kita satu kelas. Ya, satu kelas. Tiba-tiba Mas Ferry menghilang nih dari keramaian kelas itu kan gitu. Tiba-tiba tidak ada lagi sosok yang sering bertanya atau sosok yang sering memberikan pandangan atau pendapat begitu. Ternyata punya utus Mas Ferry pergi ke kampus lain begitu kan, Fer? Jadi apa yang membuat, jadi pertanyaanku ini apa yang membuat Mas Ferry meninggalkan, kita sebut aja prodi nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Yang pertama itu Mas Ferry kuliah di prodi ilmu hadis. Ya. Kemudian pindah ke prodi sosiologi agama. Apa yang membuat Mas Ferry meninggalkan ilmu hadis ini begitu? Nah, Sehingga memilih sosiologi agama begitu. Oh ya, jadi begini Mas Arif. Jadi sebelum saya pindah di sosiologi agama itu saya di ilmu hadis. Ya, betul. Nah, di situ memang ya asik belajar tentang ilmu hadis karena memang dulu waktu di aliyah saya juga banyak mengkaji sedikit hadis juga tentang Bukhari, Muslim begitu. Jadi sudah menjadi makanan sehari-hari saya begitu ya. Nah, sehingga saya ingin mencari suasana yang baru, yang lebih, kalau kata Pak Amin Abdullah itu kan interkoneksi, integrasi gitu ya. Sehingga kita menghubungkan ilmu-ilmu lain, jangan monodisiplin gitu. Nah, dari pesan-pesan Pak Amin itulah saya kemudian mencoba mengintegralkan ilmu antara ilmu agama atau teologi dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi. Saya ingin belajar yang lain lah gitu. Nah, akhirnya saya ambillah sosiologi. Agama. Oke. Berarti itu yang melatar belakang Mas Ferry. Iya, betul sekali. Meninggalkan ilmu hadis ya. Tapi buat teman-teman yang bertanya, mungkin ada yang bertanya nih, yang disebutkan Mas Ferry tadi, Prof. Amin Abdullah itu siapa sih gitu? Mungkin Mas Ferry bisa menjelaskan beliau siapa begitu. Oke, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui Profesor Amin Abdullah itu adalah seorang mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, 2 periode. Beliau menjadi rektor ya pada tahun 1999 menggantikan Pak Profesor Atok, ya, Pak Profesor Atok itu. Kemudian beliau dipilih lagi sebagai rektor sampai tahun 2010 dan digantikan oleh Profesor Musa Asari. Profesor Amin Abdullah itu adalah seorang filsuf Muslim, seorang filosof ya, pemikir, dan beliau berhasil mencetuskan integrasi interkoneksi. Nah, integrasi interkoneksi itu apa? Integrasi interkoneksi itu ya menghubungkan antara ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu agama
dengan ilmu-ilmu sains dan juga ilmu-ilmu sosial. Karena kita memang tidak bisa hidup hari ini dengan satu kacamata saja untuk Betul. memandang agama begitu. Karena kalau satu kacamata saja yang dipakai, maka kita akan mudah untuk menghakimi orang lain, kemudian mudah menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, takfiri seperti itu kan sangat sering terjadi karena memang berlatar belakang monodisiplin begitu. Betul. Itulah Pak Amin Abdullah adalah seorang rektor tadi ya, Nah, dan juga pemikir Indonesia. pemikir Indonesia ya. Iya, pemikir Indonesia. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya aku sama Peri ini kuliah di dua kampus yang sama sebenarnya ya Iya, kan? betul sekali. Dan satu kelas yang sama Satu begitu. kelas yang sama juga. Nah, aku sempat ikut belajar sama Prof Amin Abdullah. Per. Iya, betul. Selama satu semester itu beliau cuman satu kali nih tatap mukanya. Oh, iya, Itu iya. karena beliau sibuk nih. tiap hari keluar kota kan begitu. Betul sekali. Dari situ kita bisa ini ya, karena jam terbang beliau itu Wah, sangat tinggi sekali. sangat tinggi itu. sekali. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang Mas Per. Jadi kan orang-orang zaman sekarang ini kalau kuliah itu ngambil jurusan itu pasti mikirnya gini, nanti aku lulus dari sini kerja apa gitu ya iya, kan Per? betul. Jadi untuk kita sendiri, untuk aku sendiri di ilmu hadis kan gitu Per. Mm-mm. Tanggapan orang-orang selalu kalau selesai dari ilmu hadis itu paling ustad gitu ya. Iya, paling mutlak. Iya, enggak semua kan Per, enggak Iya. semua itu apa itu jadi ustad. Contohnya saya Per. Iya. Saya aduh. Enggak enak nyebutin. Begitu Per. Jadi kalau sosiologi agama nih, nanti setelah selesai lulus dari sosiologi agama, mungkin Mas Per ini akan jadi apa begitu? Atau kerja apa begitu Mas Per? Oh ya. Jadi memang kalau biasa ini sudah menjadi apa ya, event tahunan begitu ya, para sarjana itu nganggur gitu. Iya, betul. Maka itu menjadi kebimbangan juga bagi teman-teman yang sudah lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan. Ya memang untuk apa ya, menjadi apa begitu prospeknya, memang kuliah ini mengantarkan kita pada sebuah nanti pekerjaan begitu. Nah, kalau di ilmu sosiologi agama gitu ya, itu prospek kerjanya tentu saja yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Misalkan jadi seorang sosiolog, pengamat sosiologi gitu. Kemudian bisa menjadi seorang politikus, bisa menjadi seorang konselor, dosen, penulis, Betul. gitu. Kemudian penggerak-penggerak LSM yang berafiliasi dengan kegiatan sosial atau bahkan di dinas sosial atau kementerian sosial juga bisa begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, di ilmu sosiologi agama itu prospeknya sangat banyak, tergantung skill teman-teman. Betul. Itu lebih mengarah kemana begitu. Kalau bagus di kepenulisan ya itu dikembangkan, mungkin dari situ nanti sumber rezeki akan datang. Jadi memang teman-teman, kita jangan terpaku ke apa ya, ke prodinya aja kan. Iya, betul. Kembali lagi sebenarnya tergantung ke kita semua tuh. Kalau kita punya skill yang lebih ya kamu jadi apapun bisa. Iya, betul. Itu dia, jangan kau cari aku mau prodi ini nih supaya aku jadi ini. Enggak bro, Iya. Raditya Dika aja yang S1-nya ilmu hukum jadi YouTuber sekarang bro. Itu kan. Iya. Arif Muhammad, kenal nggak Arif Muhammad Hasibuan? Dia satunya SAG loh itu, Per. Iya. Arif Muhammad Hasibuan satunya SAG. SAG. Sekarang jadi YouTuber dia, Per. Aduh, jadi tergantung bagaimana skill Anda begitu. Skill itu juga penting sekali. Nah, jadi ada satu pertanyaan lagi nih, Per. Apa itu Bang Arif? Ini kan adik-adik yang duduk di bangku SMA sekarang udah lulus tuh. Oh ya. Jadi mereka sekarang lagi bingung, pasti lagi bingung nih cari kira-kira aku kuliah di kampus yang mana, aku ngambil jurusan apa gitu. Bisa mungkin Mas Peri ngasih wejangan atau sedikit kalian pencerah untuk mereka mau kuliah di mana dan ngambil prodi apa gitu. Oke, baik bagi adik-adik yang masih duduk di bangku SMA dan sudah lulus, sekarang baru mencari kampus. Yang pertama kali
dicari yaitu mungkin teman-teman bisa mencari tentang kualitas kampus itu ya, kampusnya bagaimana, mau negeri atau swasta itu pilihan teman-teman begitu, bisa mencoba lah. Tapi yang paling penting dari semua itu yaitu memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu salah memilih jurusan, karena itu biasanya nanti di semester 2-3 langsung keluar karena nggak kuat gitu. Misalkan ada juga yang dulu mengambil filsafat gitu, dia nggak bisa mikir sampai jauh-jauh, akhirnya bosan dan keluar. Nah, kalau bisa teman-teman betul-betul memilih sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan yang didalami waktu di SMA, atau kalau syukur-syukur punya kelebihan di bidang lain ya itu yang ditekuni. Betul. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah nanti cuman berhenti di tengah jalan. Nah, jadi memang harus betul-betul selektif ya bagi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Itu yang penting. Pertama adalah menentukan tadi kampus, kemudian yang kedua tentang jurusan yang sesuai dengan kompeten ya, bakatnya ya. Mungkin kemudian nanti yang ketiga juga dilihat tentang prospek kerjanya ya. Betul. Mau jadi apa begitu setelah lulus, kan harus ada arah dan tujuan kita belajar itu mau kemana begitu. Nah, itu yang perlu dilihat teman-teman biar tidak salah memilih jurusan dan bisa berjalan sesuai dengan target nantinya. Betul sekali. Jadi jangan terpaku karena temanmu ngambil prodi ini, kau juga mau ngambil prodi ini gitu. Jangan karena si ini ngambil prodi yang keren, kau juga mau ngambil prodi yang keren, tapi carilah yang sesuai bakat dan minatmu begitu. Iya. Jangan sampai tergelincir. Gara-gara tergelincir nanti kau mungkin kau ngambil jurusan yang nggak sesuai dengan minatmu. Yang awalnya kau ngambil jurusan karena jurusan itu keren gitu kan. Iya. Tiba-tiba kau 1 semester hancur. Kau. Tidak jadi sarjana nih. Iya, betul. Orang tua nelpon gimana nah? Gimana nih inimu gitu. Orang tua kan kau jawabnya aman-aman ternyata sudah hancur. Sudah hancur itu. Jadi pilihlah yang sesuai bakat, minat dan kemampuanmu kawan. Betul. Tapi kalau untuk menurutmu kuliah di Jogja itu pilihan yang tepat nggak, Per? Wah, betul Mas Arif. Jadi pilihan kuliah di kota Jogja itu sangatlah tepat sekali, karena memang kita sudah mengenal ya jargon bahwa kota Jogja itu adalah kotanya pelajar, gitu, kota buku gitu kan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu yang ada di luar Jogja untuk kuliah di Jogja. Biaya hidup pun juga di sini terjangkau ya, untuk makanan, untuk tempat tinggal itu sudah terjangkau lah, bisa untuk teman-teman dapatkan. Bahkan ada yang harga murah, ada yang harga agak mahal juga ada ya. Jadi tepat sekali teman-teman belajar di Jogja begitu, karena memang banyak kampus di sini. Banyak sekali. Bisa pilih manapun dan jurusan apapun begitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Itu aja ya, Per ya. Iya. Jadi untuk kawan-kawanku di Jogja ini memang sangat murah dan apa ya? Di sini tidak ada gengsi kalau menurutku, Per. Nggak ada. Tidak ada gengsi. Oh iya, nggak ada gengsi. Tidak seperti di kota-kota lainnya. Jadi ya balik lagi kitanya, kalau kau mau berteman dengan yang ini sih, kalau kau tidak bisa melawan egomu atau gengsimu ya kau akan hancur di Jogja gitu kan, Per. Betul sekali. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, bro, di Jogja tidak ada gengsi, di Jogja tidak mahal. Kau mau naik sepeda ke kampus pun tidak apa-apa, fine-fine aja. Ya. Itu dia. Jogja keren, bro. Keren, iya. Ada wisatanya juga Ya, loh. banyak wisata juga. Kalau teman-teman waktu ngerjain tugas, banyak tugas, stres gitu kan, bisa gitu ke pantai, ke gunung ya. Itu banyak wisata-wisata yang sudah dibuka. Tapi kalau dalam kondisi COVID seperti ini memang masih ditutup. Ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Ada juga waterboom di sini. Waterboom juga ada. Oke, Mas Per, terima kasih sudah mau berkunjung ke rumah ini, rumah yang dikontrak. Aduh, karena belum bisa membeli rumah, Mas Per. Aduh, enggak apa-apa, mungkin suatu saat nanti. Ya, ya Allah. Terima kasih, Mas Per. Dan terima kasih juga sudah mengundang ya. Sama-sama, Mas Per. Aduh. Maaf juga dari kemarin belum. Mudah-mudahan Mas Per sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Puasa lancar, kuliah lancar, Amin. dan semoga mendapat jodoh. Amin. Baik, amin ya Allah. Terima kasih kawan-kawanku, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.